surveinya sangat bagus. Tapi pakai survei internal itu sudah benar dilakukan, Mas? Iya, selalu kita rutin menggunakan survei tertutup yang kita nikmati sendiri, tidak untuk kita publikasi, agar kita bisa bekerja secara objektif. Halo, kembali lagi ketemu dengan Ngompol, ngopini politik, ngomongin politik dari Begawan. Ini lagi-lagi nih koalisi perubahan ini. Tapi sekarang perannya itu kelihatannya yang agak menonjol itu Caimin ini, cawapresnya ini. Nah ini pengakuan mengejutkan keluar dari Caimin, cawapres koalisi perubahan. Nah katanya baru saja mendapatkan kabar. Hasil sebuah survei menunjukkan pasangan Amin ini mengalahkan capres koalisi Indonesia Maju maupun capresnya dari PDIP. Wah, ini kabar mengejutkan ini. Ini baru berita ini. Nah, soalnya sejak 2 tahun lalu sampai sekarang ini dari berbagai lembaga survei yang kredibel, bila mengumumkan survei elektabilitas capres itu hasilnya Pak Anies selalu elek, selalu di nomor buntut kok. Carry dewe itu, mentok gitu. Lah terus-terusan berada di bawah. Loh kayak nggak mau naik, kita angil gitu loh mau naik. Oh, otomatis saya curiga, Begawan curiga ini. Nah, siapa ini? Siapa ini yang menghasilkan surveinya memenangkan pasangan Amin, Pak Anies, Caimin itu siapa ini? Ya ini perlu dikupas ini supaya masyarakat paham, jangan terus begitu percaya saja. Ini bahaya ini, tidak mendidik masyarakat kalau cara gini. Nah, bareng tak cari-cari, tak korek-korek itu, saya mengambil beberapa berita. Oh alah, jebulnya itu survei internal yang dilakukan oleh Polmark Indonesia loh ya. Semoga survei internalnya bukan di kader PKS dan kader PKB loh. Karena kader PKS dan kader PKB yo genah menang loh. Nah, perlu 100% loh. Liane 0% tuh genah ini. Nah ini ya menang bila surveinya ke pengurus PKS PKB. Lah ini konyol kalau survei seperti itu. Rasa survei ya gitu itu. Enggak usah survei lah. Mungkin beberapa ngompoler ingat loh. Siapa direktur Polmark? Nah, benar itu. Itu Bang Eep Saifullah Fatah. Itu dulu tim suksesnya Pak Anies waktu jadi gubernur DKI, cagup DKI itu, mengalahkan Mas Ahok itu. Nah, meski Caimin mengklaim menang, tapi gak disebutkan ini. Ongkone piro, berapa itu angkanya itu. Nah, bukan itu saja. Sampelnya berapa dan bagaimana metodologinya orang diterangke, orang dipaparke. Jadi mau ngomong tok lisan menang. Wah, masyarakat ya bingung, caranya gini ya ciloko kita kalau percaya itulah. Jadi sebuah lembaga survei itu harus mematuhi kaidah-kaidah survei. Itu ada aturannya, termasuk metodenya. Kalau tidak patuh pada kaidah survei, apalagi metodenya ngawur, hasilnya ya patut dipertanyakan. Validitasnya ya harus dipertanyakan. Nah mungkin bisa disebut tidak sesuai kondisi sesungguhnya ya bisa. Ya, awake dhewe ya maklum lah, kita maklum lah. Kalau Caimin nggak bisa menjelaskan soal metode, ya karena dia ketua umum partai, cawapres, bukan direktur lembaga survei. Mungkin ya ora paham. Sorry loh, mungkin loh orang mudeng loh. Tidak mudeng kayak gituan opo ya mungkin. Nah, hal lain yang perlu kita maklumi. Polmark hanya menyampaikan ke mereka, ke koalisi perubahan Toktil gitu. Soalnya surveinya internal, murni pesanan mereka sendiri. Pesen roti kayak gitu pesen dipangan, liyane ra keduman, ra ngerti rasane piye. Lah cuma kok ndadak nambahi omongan bila hasil survei bisa diatur tergantung pesanan. Lah wae piye kok jadi ngelantur ke sana kemari ya, mbok jangan mengeneralisir semua lembaga survei. Ora apa itu enggak bagus tuh.
Apa nek semua lembaga survei ngono iso dipeseni ya ndak. Lembaga survei itu ada etikanya, ada kaidah serta metode standar yang harus dipakai. Jangan negatif thinking dong isine. Wah, negatif thinking itu baik itu, marahi darah tinggi. Nah, termasuk memasukkan sampling errornya berapa persen itu harus dijelaskan. Itu disiplin keilmuan loh. Soal lembaga survei bisa diatur, bahayanya omongan jenengan ini ya, membuat masyarakat jadi apatis pada lembaga survei, dadi ra percaya. Oh ternyata lembaga survei pesanan toh, iso digawe-gawe lah, ini kan bahaya. Padahal ini adalah sesuatu yang penting untuk menampilkan sosok siapa yang harus kita pilih. Lembaga survei itu. Nah, jika Caimin kecewa elektabilitasnya rendah, ya jangan gebyah-uyah. Tahu gebyah-uyah. Semuanya dianggap bodoh, menyalahkan lembaga surveinya. Ya tidak semua lembaga survei itu bisa diatur-atur gitu. Banyak lembaga yang kredibel, yang profesional banyak. Nah, jika memang Caimin pernah melakukannya, ini bukan berarti semua lembaga survei begitu, Cak. Bisa dipesan seenaknya, oh duit pesen, engko angkone semene. Penak men. Kita pesan survei itu lumrah, tapi tidak boleh memesan hasilnya, memesan caranya, memesan programnya. Ya. Tapi tidak boleh memesan hasilnya. Ya, hasilnya ya sesuai survei yang dilakukan. Lah nek pesan survei hasilnya ngapain melakukan survei? Mau wis ditulis wae Caimin sekian, Prabowo sekian, Pak Ganjar sekian, rampung rasa ngetoke duit ini menutup begawan. Rasa sisan itu loh. Lah jangan merendahkan banyak lembaga survei yang bekerja itu kredibel, bertanggung jawab loh lembaga survei itu. Serta menjaga atau disiplin pada metodologi surveinya. Itu yang profesional dan kredibel. Nek hasil elektabilitasnya kalian rendah, ya itu harusnya jadi introspeksi panjenengan, orang malah negatif thinking menuduh yang enggak. Ya akhirnya ya harusnya dievaluasi kenapa rendah. Bukan menyalahkan lembaga surveinya, harusnya melihat ke diri sendiri kekurangannya. Masyarakat Indonesia itu sangat familiar loh dengan lembaga survei. Iya, mereka lebih percaya juga dan mencermati hasil dari yang mereka lakukan. Hasil survei itu kan semacam memberi gambaran sekaligus data pembanding yang fungsinya bermacam-macam. Ada yang untuk perumusan kebijakan, ada yang untuk evaluasi, ada yang jadi bahan masukan dan lain sebagainya. Banyak gunanya. Hasil survei itu banyak. Lah, andai kata koalisi perubahan tidak percaya survei, misalnya loh, ya ora apa-apa, monggo saja. Ada kok beberapa lembaga survei yang dipercaya masyarakat. Kerjaan mereka benar-benar independen. Misalnya ini yang saya sebutkan nih, Litbang Kompas, SMRC, itu salah satu, dua di antara lembaga-lembaga survei yang kredibel dan profesional, bekerja dengan sesungguhnya. Ya, mayoritas perguruan tinggi besar biasanya juga punya lembaga-lembaga survei itu. Lalu apa mereka bisa dipesan seenaknya? Wah, ya ora. Wah, itu lembaga perguruan tinggi nek ngono rusak loh. Ya tidak. Justru hasil dari sebuah survei bisa jadi pegangan yang baik. Utamanya soal elektabilitas capres. Itu loh. Nah, seringkali lembaga survei itu diserang orang. Kenapa? Atau institusi yang dirugikan hasil survei. Mereka berdalih bila survei itu tidak dibayar. Mereka dapat uang untuk operasional lembaga dari mana kalau nggak dibayar? Nek ono sing takon ngono kon sekolah sik wae. Ben pinter ya. Jadi gini. Ini menurut Begawan ini. Sebuah institusi lembaga survei punya banyak bidang. Bukan hanya politik saja loh. Mereka sering disewa perusahaan besar melakukan survei produk, entah pemetaan pasar, entah promosi, marketing. Ya termasuk kepuasan konsumen atas sebuah produk. Nah, disitulah mereka menghasilkan uang dari kerja-kerjanya.
Sehingga mereka di sisi lain bisa melakukan survei politik tanpa dibiayai capres atau parpol tertentu. Loh, ini untuk kepentingan masyarakat. Parpol juga sering kok pesan untuk melakukan survei di sebuah kabupaten atau provinsi. Ini sering itu untuk mendapatkan gambaran. Nah, kadernya gimana di tempat itu? Apakah suaranya tinggi atau tidak? Yang dipesan itu surveinya bukan hasilnya, Mas. Kalau hasilnya harus objektif, harus betul-betul. Karena untuk feedback memberi masukan. Lo jangan dikira PDIP menetapkan Pak Ganjar cuma nunggu rilis survei gratisan itu. Ya enggak lah. PDIP itu yang saya yakini itu juga memesan survei internal untuk melihat peta real. Apakah kadernya mendukung Pak Ganjar atau tidak? Ya iya betul. Surveinya di internal PDIP. Saya dukung Pak Ganjar itu berapa persen itu dari hasil internal juga dilakukan. Bisa pula survei pada masyarakat luas ya bisa. Tentang persepsi masyarakat pada sosok Pak Ganjar itu seperti apa. Nah, nek survei pesanan itu seringkali tidak dipublikasikan. Kecuali di internal pemesan sendiri. Karena untuk kepentingan sendiri. Dan tidak menyalahkan lembaga survei dan tidak membanding-bandingkan dengan calon-calon yang lain. Yang dipublikasikan kebanyakan memang dilakukan secara independen oleh banyak lembaga survei. Ini masyarakat harus paham, harus ngerti supaya nggak banyak dibohongi. Apakah perbedaan pandangan miring Caimin pada lembaga survei disebabkan elektabilitas yang merosot? Nah ini dari 20-an persen jadi 16% turunnya itu. Lah ngapain menyalahkan lembaga survei? Lah wong ya jelas masyarakat, alasan masyarakat hampir tidak menyukai pasangan itu kok. Itu harus introspeksi diri nih. Simpatisan PKS tidak suka Caimin. Nah, wong NU rasel kok karo Pak Anies. Makanya hasil surveinya dipaparkan jadi turun persentasenya. Itu fakta, bukan orang mengarang bebas loh. Lah piye mau naik? Pendukungnya Pak Anies, pendukungnya PKS nggak suka Caimin, pendukungnya NU, pendukungnya Caimin nggak suka Pak Anies. Ketemu rene loh, ini fakta. Saya tidak ngompor-ngompori. Ini harus realis dan harus ada introspeksi dari pasangan ini. Nah ini loh Caimin. Ini sabar kon deklarasi bareng Pak Anies ini. Kadermu ini sing dadi Menteri Agama itu loh. Bilang apa coba? Ini NU loh ini orang jenengan. Jangan pilih pemimpin yang pecah belah umat. Ini dari itu kader panjenengan loh petinggi PKB loh. Anak Kiai NU yang sekarang jadi Menteri Agama. Ya mergo PKB jadi kabinetnya Jokowi itu Gus Yakut. Wah, Gus Yakut aja nggak cocok kok sama Pak Anies. Orang srek kok, ya nggak cocok gitu loh. Masa di masa akar rumput NU dan Nahdliyin kon tetap suka setuju koalisi PKS dan PKB? Oh, ora masuk, bos. Jadi perkaranya bukan pesanan atau non pesanan, tetapi memang keadaan fakta di lapangan seperti itu. Jika selama ini PKB sering melakukan itu, bukan berarti semua survei dianggap dipesan orang juga. Misalnya gini, pertanyaan sederhana saja. Waktu tahun lalu Pak Surya sebagai Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Pak Anies sebagai capres. Itu menandakan semua pengurus dan kader setuju Pak Anies. Ya enggak. Buktinya banyak yang mundur. Itu jelas peristiwa kasat mata. Ya orangnya dikenal publik. Lah apalagi masyarakat bawah yang tidak terikat sesuatu. Nek ra setuju ya genah ora milih no. Nah, kok sing disalahke lembaga survei. Ini namanya rawel no. Bahasa premanya rawel. Gimana negara ini mau maju jika metode-metode yang melandaskan ilmu pengetahuan itu tidak dipercaya? Ya ora iso maju. Lalu mau percaya pada siapa? Karo sapa? Kalau metode keilmuan ini wis ora dipercaya. Nek rakyat ditanya satu persatu, itu podo karo wis waktu coblosan, podo wae one man one trup. Lah kena memberikan suara orang saat disurvei. Makanya survei itu dilakukan guna mendapatkan gambaran, dan itu ada aturannya, ada rambu-rambunya, ada metode-metodenya.
Ini saya menjelaskan, supaya masyarakat paham. Ben ora dihapusi, gampang dihapusi. Itu ya. Sampai jumpa lagi dengan saya di Ngompol, salam Begawan. Sampai jumpa.